hati-hati. Nah, dan itu satu ya soal ketakutan, tapi yang kedua juga banyak ketakutan itu dicampur, bukan ketakutan sih, kecemasan lebih tepat. Kecemasan itu dicampur juga dengan keinginan untuk bergerak. Jadi habis ini kita mesti ngapain untuk menjaga supaya demokrasi ini jangan benar-benar mundur. Nah, dan disitulah ya tentu saja nanti ada segmen berikutnya yang berbicara hak angket. Tapi kami juga sudah berusaha untuk berdialog dengan beberapa partai politik untuk mendorong itu. Karena terasa begitu berdiskusi dengan banyak dalam roadshow itu, dengan terutama mahasiswa ya yang biasanya datang, itu sudah menyadari gitu. Mereka menonton Dirty Vote itu karena mereka tuh ternyata dari dulu juga banyak yang udah tahu ada yang salah. Tapi sebagian belum bisa mendefinisikannya dan belum yakin ini salah atau benar. Karena begitu ada yang ngomong salah, kan langsung dihantam tuh. Wah, di talk show nggak kurang banyaknya saya dibentak-bentak gitu ya. Jadi kan publik juga mengalami kebingungan. Jadi begitu nonton Dirty Vote langsung, oh ternyata selama ini memang apa yang kami lihat dan rasakan memang divalidasi gitu. Dan itulah yang di satu sisi menimbulkan energi yang besar, tapi di sisi lain begitu saya lihat elit politik, itu saya sebenarnya juga mengalami kecemasan yang luar biasa. Ada kekhawatiran yang besar bahwa apa yang terjadi belakangan ini yang menyebabkan pemilu sedemikian buruknya. Kalau pertanyaan Mbak Ana tadi, ini kalau dibandingkan dengan yang lama-lama gimana sih? Menurut saya ini yang paling buruk. Kecurangan selalu ada. Kita semua tahu kecurangan itu selalu ada, tapi kan kecurangannya ya TSM-nya juga ada juga sih, tapi bobotnya pada tahun ini terlalu luar biasa. Ya pork barrel politics-nya, penggunaan aparatur sipil negaranya luar biasa. Nah, jadi kekhawatirannya adalah jangan sampai nanti, kan itu semua bisa terjadi sebenarnya karena pemerintahan Pak Jokowi berhasil membunuh oposisi. Oposisi formal di DPR maupun oposisi dalam tanda kutip masyarakat sipil. Oposisi formal di DPR itu, mohon maaf kepada para anggota DPR, harus kita bicarakan bagaimanapun. Tidak akan digugat ya. Tapi kan kita bersyukur, alhamdulillah puji Tuhan, ya akhirnya sudah ditunjukkan begitu ya. Tapi kan PDI Perjuangan dan banyak partai lain itu kan kemarin membentuk koalisi yang demikian besar. Itu yang saya bilang mematikan oposisi. Ibaratnya pemerintah mau undang-undang apa saja lolos tuh. Kayak Orde Baru banget kan ya sebenarnya kan. Orde Baru kan kita ada lagunya segala kan. DPR itu benar-benar stempel gitu. Dan jadi oke, kita bunuh KPK, 2 minggu jadi undang-undangnya. Oke, kita bikin undang-undang Minerba, 6 hari jadi undang-undangnya. Kita mau pindah ibu kota ke IKN, 21 hari jadi undang-undangnya. Dan sejak 2017 tidak ada hak angket. 2017 itu terakhir hak angket terhadap KPK. Jadi kan fungsi pengawasan juga sebenarnya mati. Ada sih yang dipanggil-panggil ke komisi, tapi kan kalau kita bicara fungsi pengawasan DPR kan 2 level ya, ada yang daily, yang komisi dengan mitranya, tapi ada yang levelnya angket, interpelasi, menyatakan pendapat, dan itu yang nggak pernah terjadi. Nah ini jangan sampai kan kita teruskan, karena yang mematikan demokrasi itu. Di sisi lain oposisi yang dalam tanda kutip non formal dari masyarakat sipil juga dilemahkan, ditakut-takutin pakai undang-undang ITE, ditangkap dan lain sebagainya. Akhirnya demokrasi kita mungkin terdengar indah dengan banyak pembangunanisme, tapi sebenarnya di dalamnya nih keropos. Dan ini yang sebenarnya mengerikan sih. Nah, evaluasi saya seperti itu, Mbak Ana, nanti kita lanjut. Kita tepuk tangan dulu untuk